Motif penganiayaan WNA Brunei hingga tewas di Blok M Jaksel akhirnya terungkap. Kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang biasanya dikenal sebagai pusat hiburan dan kuliner yang ramai, mendadak berubah menjadi panggung tragedi berdarah antar warga negara asing. Seorang warga negara Brunei Darussalam berinisial MHF, berusia 30 tahun, meregang nyawa setelah menjadi korban penganiayaan brutal. Setelah melakukan penyelidikan intensif, tim gabungan dari Polres Metro Jakarta Selatan dan Subditresmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya akhirnya berhasil mengungkap tabir di balik kasus ini. Pada Senin malam, 25 Mei 2026, polisi bergerak mengepung sebuah rumah di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Di sana, petugas mengamankan sang pelaku yang ternyata merupakan seorang selebgram ternama asal Brunei Darussalam berinisial MIA, berusia 33 tahun. Dari rekaman video penangkapan, tampak pelaku hanya bisa pasrah tanpa perlawanan saat diminta petugas menunjukkan pakaian yang ia kenakan pada malam kejadian, sebelum akhirnya digiring ke Mapolda Metro Jaya. Publik pun bertanya-tanya, apa yang memicu seorang selebgram tega menganiaya rekan senegaranya hingga tewas di negeri orang? Katimsu Subditresmob Polda Metro Jaya, Ibda Brigjen Yesaya Immanuel, memberikan secercah jawaban pada Rabu, 27 Mei 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, insiden berdarah itu bermula dari adu mulut yang kemudian berujung pada aksi saling pukul antara korban dan pelaku. Ibda Brigjen menjelaskan bahwa bentrokan fisik ini dipicu oleh adanya permasalahan pribadi di antara keduanya. Fakta penting yang terungkap adalah, korban dan pelaku ternyata sudah saling mengenal satu sama lain sejak lama. Situasi malam itu kian memburuk karena faktor hilangnya kendali emosi. Kepada penyidik, Emia mengakui bahwa saat peristiwa penganiayaan terjadi, dirinya sedang dalam kondisi mabuk berat setelah mengonsumsi minuman keras atau alkohol dalam jumlah banyak. Kabut alkohol inilah yang diduga kuat membuat pelaku gelap mata dan bertindak di luar batas kemanusiaan. Dampak dari penganiayaan di bawah pengaruh alkohol tersebut ternyata berakibat sangat fatal bagi korban MHF. Kanit 1 Subditresmob Polda Metro Jaya, Kompol Dimitri Mahendra, membeberkan hasil rekam medis yang menerangkan penyebab utama kematian korban. MHF mengalami luka-luka yang sangat serius, terutama di bagian kepala. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kepala bagian belakang korban sempat terbentur keras ke permukaan tumpuan saat penganiayaan terjadi. Selain itu, ditemukan luka memar atau hematoma yang cukup parah di mata sebelah kiri, serta cedera retak pada tulang selangka bagian kiri. Pasca kejadian, korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina atau RSPP, Kebayoran Baru, untuk mendapatkan perawatan medis darurat. Tim dokter telah berupaya keras menyelamatkan nyawanya. Namun, setelah 10 hari berjuang melewati masa kritis di ruang perawatan, MHF akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu, 16 Mei 2026. Kasus ini sendiri resmi masuk ranah hukum setelah teman-teman korban yang menerima surat kuasa resmi dari pihak keluarga besar korban di Brunei Darussalam melayangkan laporan ke Polsek Metro Kebayoran Baru. Kapolsek Metro Kebayoran Baru, AKBP Nugrahadi Kusuma, memastikan seluruh prosedur penanganan perkara telah berjalan sesuai aturan. Pihaknya juga sudah memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian untuk memperkuat konstruksi hukum. Kini, selebgram Emia harus mendekam di sel tahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu, pihak kantor imigrasi Jakarta Selatan terus melakukan koordinasi ketat dengan kepolisian terkait status keimigrasian dan tindak lanjut hukum antar negara ini.